Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Dan ucapkan selamat datang. Pembelajaran hari ini adalah tema 3 subtema 1 tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, sekarang apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Nah, manfaat interaksi adalah untuk melangsungkan hidupnya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Interaksi sosial manusia terbagi menjadi 3, yaitu interaksi antara individu, 2 interaksi individu dengan kelompok, ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Yang selanjutnya adalah contoh interaksi individu dengan individu adalah contohnya interaksi mewawancari seseorang, interaksi individu dengan kelompok, contohnya seorang guru dengan para siswa. Interaksi kelompok dengan kelompok adalah yang menarik tambang antara kelompok A dan kelompok B. Nah, kita beralih ke beberapa motif batik di Nusantara. Pengen tahu anak-anak? Nah, sekarang batik Yogyakarta yang disebut ceplok. Motif batik yang kedua adalah batik Cirebon yang disebut mega mendung. Motif batik yang ketiga adalah batik Solo yang disebut parang kusumo. Yang keempat adalah salah satu contoh batik Pekalongan. Bagaimana? Pengen tahu cara pembuatannya? Nah, teknik pembuatan batik terbagi atas 3, yaitu 1. Teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Yang kedua adalah teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah terbentuk hias batik. Yang ketiga, teknik cetak atau sablon. Apa saja alat-alat yang digunakannya? Adalah 1. Kain mori. Yang kedua, canting. Yang ketiga, malam dan wajan. Yang keempat, pewarna. Yang kelima, kompor kecil. Yang keenam adalah gawangan. Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tulis, yaitu ke-1, apa yang maksud dengan interaksi? Yang kedua, sebutkan manfaat interaksi. Nomor 3, sebutkan jenis-jenis interaksi. Yang keempat, sebutkan contoh lain kegiatan interaksi antar individu di sekitar lingkungan rumah. Yang kelima, sebutkan contoh lain kegiatan interaksi antara individu dengan kelompok di lingkungan masyarakat. Yang keenam, ceplok adalah motif batik berasal dari mana? Yang ketujuh, motif batik mega mendung berasal dari mana? Ke-8, motif batik Solo disebut. Nomor 9, jelaskan teknik pembuatan batik. Yang ke-10, sebutkan alat-alat yang digunakan untuk membuat batik. Tugas yang kedua adalah buatlah kalian motif batik yang sesuai dengan inspirasi kalian di kertas gambar atau HVS dan menggunakan pewarna. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Nah, sekarang materi cukup sampai di sini dan akan berjumpa lagi di materi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.